sobat pendengar setia Radio Pemuda Sarjana 93,2 FM. Semoga kalian sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Dan tidak bosan-bosannya aku selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Selalu terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena virus corona masih menyebar di antara kita. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Fadil Hadi di radio kesayangan kita, Radio Pemuda Sarjana 93,2 FM dalam program Pekanbaru dalam Berita. Selama 10 menit ke depan, saya akan mengisi ruangan dengar kalian dengan memberikan informasi dan berita seputar kota Pekanbaru. Sobat pendengar Pemuda Sarjana, masih dalam program Pekanbaru dalam Berita di Radio Pemuda Sarjana 93,2 FM. Kita mulai dengan berita pertama yang datang dari dunia pendidikan. Pemko Pekanbaru akan melakukan rapid test bagi pelajar sebelum memulai sekolah secara tatap muka. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru sedang mempersiapkan alat rapid test bagi peserta didik yang bakal belajar tatap muka pada awal tahun 2021 nanti. Mereka yang belajar di sekolah bakal jalani rapid test guna memastikan kondisi kesehatannya. Begitu siswa masuk sekolah nanti, mereka bakal jalani rapid test. Terang PJ Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil. Menurutnya, tim sedang mempersiapkan alat rapid test. Mereka menghitung jumlah kebutuhan alat tersebut bagi peserta didik. Jamil menyebut bahwa rapid test itu untuk mengawal para peserta didik yang bakal belajar tatap muka di sekolah. Pemerintah kota juga berupaya agar para peserta didik terpapar COVID-19. Jamil menegaskan bahwa pemerintah kota juga memberikan edukasi kepada seluruh sekolah. Mereka harus menyediakan fasilitas mendukung protokol kesehatan mencegah COVID-19. Sekolah mesti menyiapkan alat cuci tangan bagi peserta didik. Mereka yang datang untuk belajar tatap muka harus menggunakan masker. Peserta didik yang masuk di pertemuan hanya 50% dari total jumlah peserta didik. Mereka belajar tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Pekanbaru belum berencana membatasi aktivitas perkantoran, menyusul munculnya klaster baru. Klaster baru tersebut ialah klaster Dharma Wanita Provinsi Riau, menyusul sejumlah anggotanya yang dinyatakan positif COVID-19. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi menyebut bahwa sampai saat ini pemerintah kota belum berencana membatasi aktivitas. Pasca munculnya klaster Dharma Wanita Provinsi Riau, pasien positif COVID-19 dari klaster ini terus bertambah. Gubernur Riau dan istri juga terkonfirmasi positif COVID-19. Ayat pun menegaskan bahwa pemerintah kota sudah menerbitkan Perwako Perilaku Hidup Baru. Poin pada Perwako itu mempersilahkan masyarakat tetap beraktivitas. Namun masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan mencegah COVID-19. Mereka bisa memakai masker saat bepergian, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Cara ini upaya mencegah penularan COVID-19. Politisi PKS ini juga mengajak masyarakat agar mendoakan semua pasien yang terpapar COVID-19. Ia berharap mereka semua diberi kesembuhan. Baik, kita berlanjut ke berita selanjutnya. Ricuh, aksi puluhan pemuda Kembang Sari tolak kuliner Bundaran Keris dikelola oleh LPM Sayel. Tak terima pusat kuliner Bundaran Tugu Keris Jalan Diponegoro dikelola oleh Lembaga Pemuda dan Masyarakat atau LPM Sayel, puluhan pemuda Kembang Sari gelar aksi penolakan. Aksi penolakan puluhan pemuda tersebut sempat ricuh dan adu mulut antara pemuda dengan pengurus LPM Sayel. Dalam aksi itu, para pemuda membawa berbagai spanduk yang bertuliskan menolak LPM Sayel mengelola pusat kuliner Bundaran Tugu Keris karena dianggap merampas hak-hak pemuda dan warga tempatan. Para pemuda Kembang Sari itu minta LPM Sayel keluar dari kuliner Bundaran Keris dan menolak keras dikelola oleh LPM Sayel. Pasalnya, Bundaran Keris itu selama ini dikelola oleh pemuda setempat.
Kami ingin LPM Sahel segera hengkang dan kembalikan pengelolaan pusat kuliner Bundaran Tukeris kepada Ikatan Pemuda Kembang Sari dan sekitarnya atau IPKS, teriak pemuda serentak. Cecok mulut sempat terjadi antara tokoh pemuda IPKS, Des Irman Fernando, dengan ketua LPM Sahel, Endang Yuladi, bersama beberapa orang pemuda lainnya. Beruntung hal itu cepat ditenggarai oleh pemuda petugas Babinsa yang berada di lokasi sore itu, sehingga kericuhan dapat diredam. Tokoh pemuda IPKS Des Imron Fernando mengatakan, pusat kuliner Bundaran Tukeris sudah sejak awal dikelola oleh pemuda. Kemudian masyarakat, tegas Des Irman, sepakat pengelolaan dikembalikan ke pemuda. Ketua IPKS Kota Pekanbaru, Efri Zalsyam alias Cocon, mengatakan berdirinya pusat kuliner Bundaran Tukeris itu atas keinginan pemuda dan warga sekitar. Seiring waktu berjalan, tambah Cocon, infonya pihak Lembaga Pemuda Masyarakat atau LPM menyatakan untuk mengambil alih pengelolaan pusat kuliner Bundaran Tukeris dan sudah ada SK dari wali kota. Hal itu tentunya sangat kami sayangkan. Kami yang sudah memiliki surat izin mengelola dari kelurahan dilangkahi atau tidak pernah dilibatkan kalau memang ingin mengganti pengelolaannya, ungkap Cocon. Untuk itu, tegas Cocon, IPKS selaku pemuda tempatan tidak ingin pusat kuliner yang dirintis telah berkembang diserahkan kepada pihak lain untuk mengelolanya. Terkait hal itu, Ketua LPM Sahel Endang Yuliadi mengaku dirinya mengelola pusat Bundaran Tukeris bukan tanpa dasar. Saya memiliki SK mengelola Bundaran Tukeris ini. SK penunjukan LPM Sahel langsung oleh LPM Kota Pekanbaru, ujarnya. Sesuai SK Wali Kota Pekanbaru nomor 530 tahun 2020 tentang penetapan lokasi Bundaran Tukeris di Jalan Diponegoro, tempat berjualan bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro kecil di Kota Pekanbaru. Atas dasar itu, jelas Endang Kepala Dinas Perindak Kota Pekanbaru mengeluarkan SK penunjukan pengelolaan pusat kuliner Bundaran Tukeris kepada LPM Kota Pekanbaru. Sejak itulah, tambah Endang, ia mulai menatap pusat kuliner Bundaran Tukeris. Jadi kalau memang ada atas nama masyarakat atau pemuda, tegas Endang, pihaknya siap mundur dan menyerahkan pengelolaan kepada masyarakat. Terkait ada penolakan dari pemuda itu, Endang menyatakan masalah ini akan dibahas di forum. Permasalahan ini tentunya akan dibahas dalam forum, ujarnya. Berita selanjutnya itu datang dari Dinas Pekerjaan Umum. Alih-alih bikin jalan lancar, penutupan U-turn di Jalan Tuanku Tangusai bikin macet parah. Penutupan U-turn di Jalan Tuanku Tangusai, Kota Pekanbaru, Riau, tepatnya di dekat simpang Jalan Paus, bukannya mengurangi kemacetan, justru membuat macet semakin parah. Kemacetan parah terjadi di Jalan Tuanku Tangusai dari arah Mal SKA ke arah Gramedia Pekanbaru. Antrian mobil dan motor tampak memenuhi badan jalan, kurang lebih sepanjang 1 km. Alih-alih membuat jalan lancar, U-turn yang berada di dekat simpang Jalan Paus justru semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar dan yang sedang melintas, terutama di pagi hari dan sore hari, pada saat masyarakat pulang kerja. Baik, kita beralih ke berita terakhir. Satu unit mobil Suzuki R3 terbakar di parkiran Rumah Sakit Aulia Hospital. Satu unit mobil Suzuki R3 dengan plat nomor BM 1848 SS terbakar di parkiran Rumah Sakit Aulia Hospital yang berada di Jalan HS Subrantas, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Peristiwa kebakaran mobil itu terjadi pada hari Jumat sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya kebakaran diketahui oleh seorang warga bernama Dino yang kebetulan berada di dekat parkiran Rumah Sakit Aulia Hospital. Dino melihat kalau api sudah besar dan membakar mobil R3 warna silver itu. Kemudian Dino langsung berlari ke basement Rumah Sakit Aulia Hospital untuk memanggil security yang menjaga. Setelah mendapat informasi itu, security lantas mengambil alat pemadam api ringan atau APAR
dan langsung menyemprotkan ke mobil yang apinya tengah membara. Sementara security lainnya menghubungi pemadam kebakaran dan aparat kepolisian dari Polsek Tampan untuk memadamkan api hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. 2 mobil pemadam kebakaran dan petugas kepolisian datang dan memadamkan api. 93,2 FM Radio Pemuda Sarjana. Tidak terasa sudah 10 menit saya menemani kalian semua di ruang dengar kesayangan kita di Radio Pemuda Sarjana 93,2 FM. Dan informasi tadi mengakhiri program Pekanbaru dalam Berita. Hari ini saya akan kembali di program Berita Hari ini dan saya akan kembali di esok hari di jam yang sama dalam program Pekanbaru dalam Berita. Baiklah, saya pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.